Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk praktikum KK kali ini kita adakan secara recording ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai data mining K-means clustering. Nah, sebelumnya kan kalian kan udah belajar mengenai clustering yang menggunakan tree ya, decision tree. Nah, untuk praktikum kali ini kalian akan belajar mengenai K-means, yaitu cara clustering lainnya selain menggunakan decision tree. Nah, untuk pendahuluan mungkin akan kita jelasin apa itu algoritma K-means. Jadi K-means clustering ini adalah salah satu bentuk pengklasterisasi yang terjadi pada sekumpulan data. Nah, data ini biasanya diambil dari dataset, di mana cara clusteringnya itu yaitu mengelompokkan data yang serupa dengan data lainnya satu sama lain gitu ya. Jadi nanti akan dijadikan satu kelompok. Nah, satu kelompok tersebut disebut sebagai cluster. Nah, gimana sih cara langkah-langkah penggunaan algoritma K-means clustering? Yaitu pertama kalian bisa tentukan dulu jumlah cluster yang diinginkan. Misalkan dari jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian pilih secara acak K atau titik pusat awal dari data tersebut atau biasa kita sebut centroid. Nah, nanti kalian juga akan belajar cara mencari centroid. Di sini akan kami berikan juga gimana caranya. Nah, kemudian lakukan iterasi dengan menghitung jarak setiap data poin ke masing-masing titik pusat atau centroidnya. Kemudian tetapkan setiap data poin ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Lalu hitung ulang titik pusat untuk setiap cluster berdasarkan data poin yang masuk ke cluster tersebut. Dan yang terakhir, ulangi langkah 34 hingga mencapai batas maksimum yang ditentukan sebelumnya. Mungkin untuk pendahuluan dari kami seperti itu. Selanjutnya di sini ada penjelasan awal dari kode program sebelum kalian masuk ke kode program lainnya, yaitu kalian memerlukan yang pasti clustering K-means, di mana dia didapatkan dari from scale clone cluster. Kemudian kalian memerlukan pandas, preprocessing ini digunakan untuk normalisasi ya. Kita import min max scaler. Kemudian ada matplotlib, kita import pyplot sebagai PLT. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang bernama income. Jadi nanti akan kami kirimkan juga dataset income ke grup masing-masing. Nah, jadi di dalam dataset ini terdapat nama, umur, dan juga income dari setiap nama itu. Ini kita print 5 teratas saja ya, karena datanya ada sekitar 22. Mungkin untuk pada program pertama kalian sudah familiar lah ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke kode blok selanjutnya. Nah, di sini ada blok ketiga yang mana dia ini berguna untuk menampilkan visual data secara apa ya, misalnya menggunakan scatter gitu loh. Jadi nanti tampilannya itu berupa plot. Nah, gimana untuk isi visualisasi data sendiri, dia mengambil dari kolom age dan juga kolom income. Dimana X labelnya itu age atau umur dan Y labelnya itu income. Jadi kita langsung run saja ya. Nah, untuk bentuk default sendiri dia menggunakan warna biru ya teman-teman untuk scatter plotnya. Jadi di sini terlihat rentang umur 27,5 sampai 42,5 dengan income-nya masing-masing. Jadi ini sesuai dengan dataset yang ada, hasil visualisasi datanya seperti ini. Lalu kemudian di sini ada blok 4. Nah, ini yang dinamakan dengan K-means. Jadi pertama kalian tentukan dulu jumlah cluster yang ingin kalian gunakan. Nah, di modul kan kalian belajar atau dicontohkan dengan 3 cluster ya. Jadi kalian bisa gunakan cluster sebanyak 3. Kemudian di sini ada variabel y-predict. Nah, y-predict ini digunakan seperti penjelasan praktikum sebelumnya, di mana dia akan melakukan pembagian kelas banyak 3 kelas, karena di sini kita akan menggunakan 3 cluster. Jadi nanti hasilnya yaitu 0, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 2 gitu.
karena kita mengcluster sebanyak 3. Kemudian ini bisa diganti sesuai dengan ketentuan ya, perluan juga dari pengclusteran yang kalian gunakan. Mungkin ada tambahan dari Kak. Oke, baik. Terima kasih ke Mas Vito yang sudah menjelaskan terkait pengertian dari commit clustering dari awal ya. Jadi di sini saya mau menambahkan untuk clustering. Di sini kalau kalian lihat nih ada tulisan cluster ya. Kalian nggak usah bingung ini maksudnya gimana. Jadi ini kenapa kok 3? Karena kami membaginya banyak tiga cluster dari 22 data yang ada di sini kayak gitu. Cara membaginya itu kayak gimana? Nah itu nanti menyesuaikan entah mulai dilihat dari rentang umur atau income kayak gitu. Tapi di sini kami mengclusteringnya dengan prediksi keduanya kayak gitu. Jadi dibagi keduanya dengan 3 golongan kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa lebih dari 3, tapi di sini kami menggunakan 3 sesuai dengan yang diajarkan di video ya. Jadi didapat hasilnya kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke perumusan centroid seperti yang sudah dibilang sama Mas Vito, sudah disinggung ya. Gimana sih cara kita menggunakan centroid atau mencari centroid? Jadi di sini kita sebelum masuk ke rumusnya kita sudah terkait centroid itu apa? Jadi centroid itu merupakan titik pusat dari setiap cluster dalam algoritma kami. Jadi setiap cluster atau kelas itu ada titik pusatnya atau bisa dibilang apa ya, slotnya lah. Nah kayak gitu. Cara mencarinya gimana? Jadi cara mencarinya dengan menggunakan rumus 1/n kali sum dalam kurung x underscore i gitu. Nah underscore i ini itu adalah data pointer i di dalam cluster gitu. Jadi kita langsung masuk. Nah ini kita langsung masuk ke blok nomor 5 ya. Jadi kita ambil untuk cluster, kita akan melakukan prediksi terhadap clusternya. Nah, setelah kita melakukan prediksi, kita dapat hasil berupa array ya. Nah, ini merupakan hasil dari cluster 3 cluster lah. Ini kan ada 3. Kenapa kok hasilnya ada 6? Karena terbagi menjadi age dan apa tadi? Age dan income ya. Jadi untuk age itu ada di sebelah kiri, yang income di sebelah kanan kayak gitu. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, semakin mendekati ke angka 1, semakin ketidakpastian lah, memiliki ketidakpastian atau ketidakakuratan terhadap suatu data sebelumnya. Oke, karena kita sudah menemukan cara membuat centroid, maka selanjutnya itu kita membuat visualisasinya ya, visualisasi data dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mulai dari cara bikin commit-nya kayak gimana, terus cara clustering centroidnya gimana gitu. Nah di blok ini kita melakukan penggolongan menggunakan visualisasi dari scatter lagi. Buat teman-teman mungkin ini sudah familiar ya terhadap kode programnya, jadi bisa dilihat nih. Jadi ada 3 golongan clustering. Yang pertama ini ada yang berwarna merah dengan titik centroidnya ini yang diminati. Terus ini ada yang warna hijau dengan titik centroidnya yang diminati juga. Dan yang ini warna hitam dengan titik centroid yang sudah ditandai. Jadi itu untuk blok ke-6 cuman memvisualisasikan saja. Lalu kita lanjut ke blok nomor 7. Nah, ini blok nomor 7 itu termasuk yang tadi sudah disinggung sama Mas Vito, itu normalisasi data ya. Jadi kita menggunakan fungsi min max scalar. Jadi kita lakukan semua data untuk dinormalisasi, yaitu data income dan data age. Yang pertama kita lakukan normalisasi dengan income dulu. Jadi caranya itu kita menggunakan scalar dot width.
Yang maksudnya ini adalah dia menyiapkan untuk melakukan normalisasi terhadap kolom income gitu. Setelah disiapkan apa yang mau dinormalisasi, kita lakukan scalar dan transform untuk mencari nilai minimal dan maksimalnya, minimal dan maksimalnya. Setelah kita dapatkan, kita lakukan selanjutnya dengan kita lakukan cara yang sama dengan kolom age. Baru setelahnya di dalam transform ini kita masukkan kembali ke dataset DN ya. Setelah itu kita print dan kita dapatkan hasilnya seperti itu. Nah ini untuk age dan income ini memiliki rentang nilai mulai dari 0 sampai 1 ya. Jadi nilai 0 ini dia itu akurat, sedangkan 1 itu dia nggak akurat seperti itu. Dan juga terdapat nilai clusteringnya. Baik, itu untuk blok nomor 7. Sebenarnya ini masih ada lagi bloknya ya, blok nomor 8 dan nomor 9, 10. Kami rasa blok nomor 8 dan 10 ini sama seperti yang kita lakukan di blok nomor 5, 6 dan 7 ya. Oke, ini semua proses yang sudah kita lakukan. Maka selanjutnya ini kita membahas terkait tugasnya. Mungkin Mas Yusuf dan terkait. Oke, baik. Jadi tadi kan kita sebelumnya sudah melakukan belajar tentang K-means clustering, mulai dari arti K-means, cara clustering, dan juga cara mencari centroid gitu ya. Nah, ini ada tugas. Jadi di sini tugasnya ada 6. Yang pertama, kalian lakukan normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, jadi kalian bisa menggunakan min-max scalar tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi yang di masa nomor 2 ini kalian tampilkan sebelum kalian mencari centroidnya. Jadi kalian tampilkan dulu visualnya sebelum kalian cari centroid. Kemudian yang nomor 3, clusterlah dataset iris dengan nilai K234. Nah, jadi maksud dari nilai K234 ini clusternya ya. Jadi kan ketika kalian kan sudah belajar cara membagi cluster ya, cara mencari clusternya gimana. Nanti kalian bagi sebanyak nilai K2, 3, dan 4. Kemudian yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, setelah clustering ini maksudnya setelah kalian mencari centroidnya gitu. Kemudian yang nomor 5, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Ini kalian analisa apa yang terjadi, apa perbedaannya, kalian jelaskan. Kemudian yang nomor 6, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, K terbaik ini maksudnya yang memiliki nilai semakin kecil gitu. Jadi kan 0 sampai 1 ya letaknya. Yang semakin kecil berarti dia semakin baik gitu, untuk clusteringnya. Nah, kemudian di sini ada sedikit catatan dari tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut. Jadi kurang lebih sama kayak yang modul kedua ya. Jadi ada sepal length dengan sepal width, sepal length, petal width, dan seterusnya. Oke, mungkin untuk praktikum KK modul 6 kali ini cukup sekian ya teman-teman, penjelasan materi dan tugas-tugasnya. Mungkin untuk jika ada pertanyaan bisa langsung grup atau PC ke kami, atau mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, nanti terkait presentasi kan sudah akan dikirimkan. Mas, untuk absensi kalian bisa lakukan absensi di kolom deskripsi juga ya kalau hadir dengan ketikkan nama sama nim sama kelas ya. Ya, iya tambah juga selain nama, nim, dan kelas, tulis materi apa yang kalian dapatkan ya. Untuk absensi praktikum kali ini seperti itu. Ya, cukup. Mungkin sudah cukup sekian pertemuan praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.